Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Puji Astuti, NIM 1118047. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Agama Islam, mahasiswi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Perkenalkan, nama saya Fitri Atin, NIM 1118031. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar evaluasi media pembelajaran PAI. Jadi, media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menjalankan proses pembelajaran. Sebab, suka atau tidak suka, kehadiran media ternyata dapat membantu proses belajar dan mengajar sebagaimana tujuan proses belajar dan mengajar dalam media massa. Terlebih lagi, berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran dan pendidikan kita. Jadi, dalam memenuhi aspek dan unsur-unsur tertentu, tidak cukup dan tidak bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, tentu media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian dapat memenuhi agar menyatu dengan proses pembelajaran. Dan perlu diketahui, ada 10 ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang sangat tepat. Yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi teman-teman, media pembelajaran yang dipilih harus mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuannya. Sehingga dengan demikian, maka akan didapatkan kesinambungan dan konektivitas antara keduanya. Jika tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka tentunya media tersebut tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Sehingga harus mencari media jenis lain yang lebih sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, yaitu karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Jadi, media pembelajaran yang akan digunakan harus memiliki kriteria yang sesuai. Sebab jika tidak, maka tentu akan bisa menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Karenanya, pada tahapan awal ini, Anda harus memahami dengan benar karakteristik media pembelajaran yang akan Anda gunakan. Karena ketidaksesuaian karakteristik akan bisa memicu ketidakcocokan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu mampu mendukung isi dalam bahan pembelajaran. Media pembelajaran harus mampu mendukung isi serta bahan pembelajaran. Sebab tanpa dukungan tersebut, pastinya proses pembelajaran akan sama saja dengan atau tanpa menggunakan media dalam komunikasi kepemimpinan. Untuk menjadikan media pembelajaran sesuai dengan kriteria, maka dukungan terhadap isi materi dan bahan pembelajaran haruslah terpenuhi. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka sebaiknya jangan menggunakan media pembelajaran tersebut. Sebab jika tetap digunakan, maka tentu hasilnya tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, yaitu media mudah diperoleh. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kemudahan media itu dapat diperoleh, teman-teman. Sebab resiko kerusakan terhadap media pembelajaran dapat selalu terjadi. Sehingga pasti Anda harus menemukan pengganti media yang baru.
Kemudian yang kelima adalah kemudahan dalam pengaksesan. Kesukaran media diakses malah dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Sebab dengan penggunaannya tidak bisa mengakses atau menggunakannya, otomatis hal ini akan menjadi mubadir dan hal-hal yang sia-sia. Harusnya para pengguna mendapatkan manfaat hal ini, malah kebalikannya. Kemudian yang keenam adalah tidak memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus dapat bersifat efisien, sebab proses komunikasi efektif. Yang ketujuh, kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan lebih menarik minat para siswa untuk lebih menyukai sekaligus menggemari proses belajar. Dan jangan sampai penggunaan media pembelajaran ini dapat menurunkan minat belajar siswa. Yang kedelapan, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Sebab secanggih apapun sebuah media pembelajaran, jika user atau penggunanya tidak bisa menggunakan secara optimal, maka manfaat yang didapatkan dari media pembelajaran itu tidak diperoleh secara optimal pula. Dengan demikian, maka harus terdapat konektivitas skill user dan media pembelajaran yang digunakan. Yang kesembilan, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Artinya, media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Anda tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang membutuhkan tenaga listrik jika di tempat itu tidak tersedia aliran listrik. Dan yang terakhir, efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Artinya, media pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kriteria berupa efektivitas penggunaan. Dalam hal ini, aspek waktu, skill pengguna harus disesuaikan agar dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria evaluasi media pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, penyesuaian dengan waktu, tempat, dan alat yang tersedia. Yang ketiga, penyesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, menarik perhatian peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh, sesuai dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Kemudian yang kedelapan, keaktualan, artinya tidak ketinggalan zaman. Jadi, media pembelajaran yang digunakan harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kesembilan, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kesepuluh, skala dan ukuran. Dan yang terakhir, bebas dari bias suku, ras, dan gender. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang konsep dasar evaluasi media pembelajaran PAI. Dapat saya simpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai pembelajaran dengan baik. Untuk mencapai media pembelajaran yang efektif, diperlukan media yang sesuai dengan tujuan, tepat dengan pelajaran, praktis, luas, dan keterampilan pengguna. Maka dari itu, perlu diperhatikan dan juga dipahami ciri-ciri efektif media pembelajaran yang tepat dan beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.